Kami akan mengunjungi Museum Brawijaya Kota Malang. Dari UIN Malang memerlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk sampai, dan saat ini kami sedang berada di Jalan Besar Ijen. Dan kami sudah sampai di Museum Brawijaya Kota Malang. Halo semuanya, perkenalkan aku Mayu Sofi Wikrotunisa dan aku Safa Ahyara. Kami berdua sedang berada di Museum Brawijaya Kota Malang. Kalian penasaran dengan apa saja yang ada di dalamnya? yuk kita telusuri bersama-sama. Museum Brawijaya berlokasi di Jalan Besar Ijen nomor 25A, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Museum ini buka setiap hari pada jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore dengan tiket masuk Rp10.000 saja. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di Museum Brawijaya. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Permisi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Mayu Sofi Wikrotunisa. Bapak boleh perkenalkan terlebih dahulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Tabiin yang sehari sebagai pemandu di Museum Brawijaya. Awal berdirinya museum itu atas gagasan dari Bapak Brigjen TNI Surahman pada tahun 1962. Yang mana saat itu beliau punya keinginan atau ide akan mendirikan sebuah museum di Jawa Timur, museum perjuangan. Kemudian beliau berkeliling ke beberapa kota yang ada di Jawa Timur, termasuk juga Kota Malang disinggahi saat itu. Setelah berkeliling ke beberapa kota, akhirnya dipilihlah oleh beliau Pak Surahman tadi Kota Malang yang kelak akan dibangun sebuah museum. Saat itu tidak serta-merta langsung dibangun karena belum ada dananya. Jadi butuh waktu 5 tahun untuk membangun gedung ini, tepatnya tahun 1967. Gedung ini mulai dibangun dan mendapat bantuan dana dari seorang pengusaha hotel di Tretes, Pandaan, Pasuruan sana. Namanya Bapak Muhammad Salim Marta. Setelah dibangun kurang lebih 1 tahun, kemudian diresmikan pada tanggal 4 Mei 1968 dengan diberi semboyan dari bahasa Sanskerta Citra Utapana Cakra, yang artinya sinar yang membangkitkan kekuatan. Museum Brawijaya terbagi menjadi 5 lokasi pameran. Lokasi pertama adalah taman halaman depan. Di sana terdapat tank, meriam, senjata penangkis, dan lainnya. Ruang pameran kedua adalah ruang lobi. Di lokasi ini terdapat mobil De Soto. Mobil ini digunakan Kolonel Sungkono sebagai kendaraan dinas jabatan saat menjabat sebagai Panglima Divisi 4 Narotama dan Panglima Divisi Brawijaya pada tahun 1948 sampai 1950 di Jawa Timur. Berikutnya ada foto-foto Pangdam 8/5 Brawijaya. Kemudian di depan ruang pameran 1 terdapat patung Raden Wijaya. Berikutnya adalah ruang pameran 1. Ruangan ini telah mengoleksi barang dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Di ruang pameran pertama terdapat alat penghubung atau radio. Benda ini digunakan oleh TKR pada pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 di Surabaya. Berikutnya adalah meja kursi Gubernur Jawa Timur. Meja kursi ini pernah digunakan untuk perundingan gencatan senjata di Surabaya dengan pihak sekutu pada tanggal 29 Oktober 1945. Berikutnya adalah ruang pameran 2 yang telah mengoleksi barang-barang dari tahun 1950 sampai dengan sekarang.
Di ruangan ini terdapat keris sumbangan dari Mayor Jenderal TNI Imam Utomo dan Gubernur Jawa Timur. Kemudian ada bejana besi berbentuk pengayuh air. Benda ini merupakan salah satu peralatan pabrik oli di Portugal, sehingga benda ini berasal dari Portugal. Di ruang pameran 2 juga terdapat beberapa senjata rampasan. Di bagian ujung ruang pameran 2 juga terdapat patung TNI yang sedang memainkan trompet. Dan tidak jauh dari patung TNI terdapat alat musik yang pernah digunakan pasukan Detesmen Musik Kodam 5 Brawijaya. Lokasi pameran terakhir adalah halaman tengah. Lokasi ini menjadi tempat salah satu koleksi unggulan disimpan. Unggul di Museum Brawijaya, yakni Gerbang Maut. Dari agresi militer Belanda, yakni Belanda saat itu menduduki beberapa kota di Jawa Timur, salah satunya yaitu kota Bondowoso. Nah, di Bondowoso itu Belanda menangkapi banyak sekali para pemuda, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, karena Belanda itu menganggap bahwa mereka itu dapat mengancam keberadaan Belanda. Belanda menangkap para pemuda, para pemuka agama, dan tokoh-tokoh penting lainnya karena Belanda menganggap bahwa mereka itu dapat mempengaruhi masyarakat lainnya untuk melawan kedudukan Belanda. Nah, mereka itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Namun karena penjaranya itu sudah penuh dan Belanda akhirnya berencana untuk membawa mereka ke daerah Surabaya. Nah, saat itu mereka itu dimasukkan ke dalam kereta. Nah, kereta ini bukan untuk mengangkut orang, tapi untuk mengangkut barang-barang, sehingga keretanya itu sempit dan juga sedikit sekali lubang-lubang untuk bernafas. Nah, para tahanan itu mereka tidak diberi makan dan minum, dan malah mereka itu juga disiksa karena Belanda tidak berperi kemanusiaan. Karena itulah banyak sekali orang yang mati di dalamnya. Nah, karena sangat mengerikan dan banyak sekali pembunuhan di dalamnya, itulah mengapa gerbang ini disebut sebagai gerbang maut. Di bagian halaman belakang juga ada perahu segigir, yakni perahu yang digunakan oleh Komandan Resimen Jokotole, Letkol Chandra Hasan, untuk memimpin pasukan melawan Belanda pada November 1947. Museum ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah, sehingga masyarakat bisa melihat perjuangan para pahlawan melawan penjajah, dan sebagai tempat pendidikan kesejarahan, juga sebagai tempat rekreasi. Sesuai pesan Bapak Tabiin, sebagai generasi muda, kita harus memaksimalkan kemampuan dan keahlian kita agar bangsa menjadi maju dan berhasil. Itu tadi cerita sejarah yang ada di Museum Brawijaya. Sampai jumpa.